takut dengan virus. Kami takut kan, siapa tidak takut, apalagi kita ke rumah sakit. Baru orang bilang, sampai kami di musuh tetangga. Jam 7 saya di sini, baru penghasilan 30.000. Ayah, mana mau dimakan lagi? Kalau sekarang kerja 3 hari mungkin untuk makan sehari baru bisa untuk makan. Katanya mungkin makan telur dadar, sekarang bisa-bisa telur dadar satu telur bisa dibagi 2. Oke, selamat datang, selamat kembali ke channel YouTube Philip Terang TV. Channel yang mungkin aur-auran, tapi semoga kalian bisa mengambil makna dari setiap kontennya. Kali ini kita lihat, saya sudah siap turun ke jalan untuk ngebahas corona dan menanyakan ke masyarakat bagaimana pendapat mereka tentang corona, COVID-19, dan lockdown. Langsung saja, langsung turun ke masyarakat, nantikan dan tonton terus. Sekarang kita ke pedagang es tebu dengan Ibu. Ya, Bu. Rindu angker ini. Ibu. Jadi gimana Bu semenjak keadaan corona nih Bu, terutama di Kota Jambi, sama pendapatan Ibu kayak gitu Bu? Ya terancam lah Mas. Masalahnya kan kebiasaan dapatnya tuh dari 150, ini aja untuk mencari 50.000 susah. Ini biar kan anak-anak jajan tiap hari, istilahnya nggak usah lah jajan dulu. Tapi ke ibarat tiap hari makan tiap hari, bila kami butuh makan tiap hari. Untuk membeli cabai 1 on kami nggak sanggup lagi. Susah lagi. Suruh lockdown, oke lah lockdown rumah. Kami makan kami sehari, siapa yang nanggung? Ini mau lah lockdown kata suruhnya istirahat di rumah, urus anak, urus sekolah. Ya kami mana lah ngomongnya lagi ya? Karena kebutuhan, ya, kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan pedagang tuh ya kerja sehari untuk makan sehari kayak gitu Bu. Jadi ada harian lebih yang disisihkan untuk anak, untuk cicilan ya Bu. Ya. Cicilan motor, Listrik lagi belum. biaya sekolah anak, biaya sekolah anak biaya semua sekolah anak. dilengkapin. Jadi harapan Ibu untuk pemerintah gimana Bu? Kalau seandainya memang benar-benar mau dibikin lockdown itu Bu? Saya mau saya minta sama pemerintah kalau memang disuruh di rumah lockdown, ya pertilah kami yang di bawah nih rakyatnya kayak gini. Penghasilan kami cuma harian inilah yang kami harapin tiap hari. Jadi misalnya seandainya mau lockdown, sembako kami butuh juga makan. Anak kami, Sembako. nak mungkin kami nak makan. Kalau di rumah Siap. pasti kami butuh makan juga kan. Sekolahnya Sekolah, walaupun ke sekolah libur kata, anak kami tetap minta duit jajan. Jajan. Yang lihat di depan rumah kami itu ada yang lewat tiap hari. Tuh mata anak kami mungkin nengok gitu kan, sedih rasanya. Kami biarlah, kami lawan kayak penyakit nih. Tak takut dengan virus. Kami takut nih, siapa tidak takut, apalagi dekat rumah sakit nih. Lalu orang bilang, sampai kami di musuh tetangga. Kamu masih jualan, kamu kan jualan di rumah sakit situ banyak virus. Ya gimana lagi kami jualan Mbak? Mas kayak gimana kami tidak mungkin kami. iya. Kalau nggak jualan nggak Mana makan jualan ya Bu. makan kami sehari. Ini dapat 50.000 bagi hasil 25 untuk orang punya mesin, 25 untuk kami. Itu yang kami harapin dapat bagi hasil. Nama ini punya bukan punya sendiri. Siap. Terima kasih Bu. Jadi untuk para pejabat dan pemerintah, tolong lihat juga kami rakyat kecil ini. Seandainya juga mau diterapkan lockdown dan lain sebagainya, lihat keadaan kami sekarang. Kami makan kerja sehari untuk makan sehari. Jadi tolong perhatiannya lebih ke kami. Jangan seandainya memang kami tetap mengikuti aturan, tapi bagaimana kami mengikuti aturan sedangkan perut kami selalu keroncongan. Jadi harapannya lebih tinjaulah kami ini yang rakyat-rakyat kecil. Kita datang ke pedagang kaki lima rujak. Ayo. Bu, izin Bu. Ini gimana Bu semenjak keadaan corona Bu? Terutama di Kota Jambi Bu. Untuk pendapatan dan lain sebagainya Bu. Ya kalau pendapatan ya saya bilang emang anjloknya lah. Jauh Bu. Jauh, sangat jauh. Yang biasanya rame hari biasa ini nggak ada orang keluar karena Astaga. corona nih. Karena biasanya juga di sini banyak tukang-tukang rujak Iya. biasanya Bu ya. Iya. Jadi kalau seandainya Bu memang dikatakan terjadi lockdown yang dikatakan pemerintah itu Bu, tanggapan Ibu bagaimana Bu? Ya saya sih mau saja asal dengan syarat saya dikasih uang nggak perlu dikasih asal dipenuhi dengan sembako ibarat berupa kayak beras, minyak, mie Siap. dan lain-lain. Kalau seandainya ada pemerintah yang lihat YouTube ini Bu dan
Pak Jokowi melihat, harapan Ibu ke Bapak apa, Bu? Ya kalau Bapak Jokowi istilahnya mau menuruti, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Jokowi. Jadi harapannya seandainya lockdown pun mau diberikan, tolong sembako juga disediakan. Iya. Gitu, Bu ya. Iya benar. Terima kasih banyak, Bu ya. Iya. Sekarang kita sama Bapak siapa, Pak? Pak Mus, Pak Pak Mus, Al, orang Pak tahu Al. Pak Al semua. Ini pedagang kaki lima juga untuk batagor ya, Pak ya? Ya, somai Batagor. Jadi gimana, Pak, semenjak keadaan corona? Karena tadi udah juga banyak curhat-curhat cerita-cerita. Saja menurut masalah penyakit corona ini, kami rakyat kecil terlibat semua, dengan perekonomian kami terlibat. Terutama Bukan ya, Pak, penyakitnya. Kalau penyakitnya mudah-mudahan janganlah sampai. Amin lah, Pak, jauh-jauh lah dari amin. kita, Pak. Tapi dengan perekonomian kami kena imbas. Pendapatan, Pak. Tentang pendapatan juga. Biasa kami ini penghasilan kami macam sekarang udah jam 1 kan. Iya, Minimal pendapat kami ini sudah di atas 100. biasanya. Biasanya. Ini Sekarang? dari jam 7 saya di sini baru penghasilan 30.000. Ya, mana mau dimakan lagi? Sampai sekarang ini udah hampir jam 1. Jam 1 siang. Ya baru dapat 30.000. Baru dapat 30.000. Dari jam setengah 8. Jam setengah 8 pagi. Iya. Terus datang pemerintah mengatakan di daerah Telanain ini pedagang kecil ini dibatasi waktu jam 9. 9 malam. Iya. Harus tutup. Harus tutup. Sedangkan jam 9 itu anak-anak kan ada yang keluar juga. Lagi Beli rame-ramenya, jajan, Pak Lagi ya? rame-ramenya. Tapi sudah diubar oleh pemerintah lah. Itu memang diusir kayak gitu, Dia Pak? diusir. Jadi ya kalau dari kami ini sebenarnya bukan kayak menyalahkan aturan itu, tidak. Hanya saja ya gimana lah, kami ini pendapatan tuh kerja sehari untuk makan sehari kan kayak Iya. gitu, Pak. Jadi kalau seandainya memang mau diperlakukan kayak itu ya seharusnya ada solusi lebih baik untuk dari pemerintah kayak dari gitu ya, Pak ya. pemerintah untuk PKL kecil-kecil macam kami ini. Walaupun kami makan dapat sehari tidak dapat. Modal terbawa. Kalau dapat duit 50, belanja kami di rumah tuh anak kami 4. Udah habis di situ, Pak. Belum lagi jajan makan. lagi kan. Jadi modal yang terima. Apa cukup belanja orang rumah tuh anak istri saya tuh 50.000 sehari. Iya sih, Pak. Jadi Kan kalau itu. seandainya Pak nih ada pemerintah yang melihat video kita ini, Pak, harapan Bapak ke pemerintah. Harapan saya kalau memang pemerintah memperhatikan rakyat kecil, menghindarkan penyakit solusi, kita cobalah seperti di India yang terjadi sekarang. Itu yang bagaimana, Pak? Di lockdown kan masyarakatnya tapi dikasih bantuan Seperti sembako. sembako dia. Jadi masyarakat tidak keluar. Kami ini kalau tidak ibarat ayam, kalau tidak ngais tentu tidak nyoto, tidak makan kan. Itulah kalau kami pedagang kecil ini. Siapa? Jadi kami minta perhatian pada pemerintah, tolonglah dibantu kami sebagai pedagang kecil ini diperhatikan. Jangan diubar-ubar kayak orang pedagang apa itu kan gitu. Siap. Kami ini status kami inilah periuk berasnya. Baik. Mohonlah kepada pemerintah, tolonglah diperhatikan rakyat kecil seperti kami ini yang pedagang ini nih. Pedagang kecil. Pedagang kecil. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi itu mohon didengarkan. Jadi harapannya seperti itu dan semoga nanti video ini bertujuannya baik dan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih yang masih menonton. Jangan lupa subscribe. Kita lanjut perjalanan untuk mencari masyarakat yang terkena dampak wabah corona, bukan penyakit tetapi asupan dompet. Jadi untuk kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka kerja sehari untuk makan sehari. Jadi kita let's go lagi. Tetap di channel TV ini. Yuk. Baiklah, sekarang ini kami berada di daerah dekat Kota Baru, daerah Beringin apa ya? Daerah Andil. Area Andil. Jadi sekarang udah bersama bapak-bapak pangkalan ojek. Jadi kita menanyakan bagaimana setelah adanya corona dan masalah pendapatan dan masalah lain sebagainya. Gimana Pak? Dari Bapak dulu Pak. Ini dengan Bapak siapa Pak? Ismail. Bapak Ismail, gimana Pak? Ini setelah ada corona baru-baru ini, pendapatan ojek pangkalan ini bukan hanya ojek pangkalan, kayaknya pedagang di sini pun
merosot 80% sudah. Rata-rata semuanya, Pak, ya? Rata-rata 80% tidak kurang itu. Nah sampai saat ini warung pun sudah banyak yang tutup karena nggak balik modal, baru balik modal. Jadi maaf nih Pak, dari himbauan pemerintah kan kita dilarang keluar nih sebenarnya Pak. Jadi bagaimana Pak dari bapak-bapak yang ya notabene kita kerja sehari untuk makan sehari kayak gitu Pak? Iya betul. Kalau kemarin kerja sehari bisa untuk makan sehari. Kalau sekarang kerja 3 hari mungkin untuk makan sehari baru bisa untuk makan. Karena pendapatannya sudah 80% tidak kurang itu. Turun gratis. Jadi seandainya nih Pak, kalau kami bertanya nih Pak, harapannya ke pemerintah jika seandainya benar akan dilakukan karantina atau yang dibilang ya lebih parahnya itu lockdown itu bagaimana Pak? Harapannya ke pemerintah harus bagaimana sih ke kita rakyat kecil ini Pak? Oke, boleh saya yang jawab? Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk melakukan karantina atau lockdown itu, pemerintah mungkin tujuannya bagus, baik dan benar. Karena mungkin memutuskan tali rantai virus corona. Cuma pemerintah, kami masyarakat kecil, terutama kami dari pangkalan ojek, tolong perhatikan solusi bagaimana keluarnya. Oke, kami di rumah, cuma kami punya keluarga, anak istri. Sebelum corona aja pendapatan sudah minim, apalagi setelah adanya corona ini mungkin untuk sehari aja susah. Biasanya mungkin makan telur dadar, sekarang bisa-bisa telur dadar satu telur bisa dibagi 2. Saking susahnya. Cuma ya bersyukur kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita bisa menghapuskan. Kalau Tuhan menghendaki mungkin akan hilanglah semua penyakit ini, musibah ini. Amin. Terima kasih. Amin. Dari Bapak sendiri Pak? Ya begitu juga saya sebagai tukang ojek pangkalan ini, kalau memang mau diadakan karantina, itu ya bagaimana untuk hari-hari ini sebaiknya kalau pemerintah bisa menanggung seperti memberi sembako gitu Pak ya, untuk menyambung umur lah istilahnya. Siap. Sampai corona ini habis. Baik. Selesai. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Jadi sama halnya seperti yang pedagang-pedagang kaki lima dan yang lainnya, harapannya seperti itu. Seandainya juga mau diadakan karantina dan lain sebagainya, tolonglah lihat kami rakyat kecil dan jangan mengatakan seenak jidat gitu ya Pak ya. Karantina lain sebagainya, tapi kami untuk makan aja kami susah. Terima kasih. Oke. Kesimpulan yang saya dapat untuk masalah wabah corona dan yang aspirasi masyarakat yang telah disampaikan, tujuan masyarakat mengatakan seperti itu bukan semena-mena mengatakan bahwasannya pemerintah itu salah mengambil keputusan seperti itu. Tidak. Mereka hanya mengatakan bahwasannya mereka terkena dampak yang sangat menyedihkan di perekonomian, terutama di keluarga mereka masing-masing. Harapan mereka ke depannya pemerintah lebih meninjau, pemerintah lebih update tentang keadaan masyarakat terutama pedagang kaki lima, dan juga jangan mengatakan bahwasannya video ini mengejas pemerintah. Tidak, video ini hanya menyampaikan keluh kesah masyarakat, dan seandainya juga lockdown atau karantina itu mau diperlakukan agar lebih ditinjau lagi keadaan masyarakatnya mampu atau tidaknya menerapkan keadaan seperti itu. Dan karena sudah ada pembatasan jarak, pembatasan waktu kerja, sampai ada yang bilang udah diusir dan lain sebagainya. Jadi harapannya pemerintah lebih tahulah langkah apa yang lebih baik ke depannya harus diambil. Jadi tetap tonton terus channel Philips Terang TV and chill next time.